Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di pembahasan al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bih. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa sebelumnya? Al-fa'il, dan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang al-maf'ul bih. Ya, insya Allah ini jadi ini hanya apa ya, penguat terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan di pelajaran al-fa'il juga yang ada di pelajaran al-maf'ul bih. Jadi ini hanya penguat saja agar kita semakin ingat apa sih al-muwazanah ya, apa sih namanya, ciri-ciri bisa ya, atau keseimbangan ya antara, atau bisa ciri-ciri, bisa keseimbangan, bisa tanda-tanda ya, bisa perbedaan misalnya gitu, bagaimana cara kita sampai akhirnya kita bisa membedakan antara fa'il dan juga maf'ul bih. Al-amtsilah ya, contohnya wahid, yajurrul hisanu al-ajalata. Yajurru sedang menarik. Siapa yang sedang menarik? Al-hisanu, kuda itu. Kuda itu sedang menarik apa? Al-ajalata, roda. Ya, yajurul hisanu al-ajalata, kuda itu sedang menarik roda. Ya, jadi biasanya kalau di delman ya, itu kan yang menarik roda itu kan apa? Hisan. Ya kan? Isnan, qatafal gulamu az-zahrata. Qatafa telah memetik. Siapa yang telah memetik? Al-gulamu, anak laki-laki. Anak laki-laki itu memetik apa? Az-zahrata, bunga. Qatafal ghulamu zahrata, anak laki-laki itu memetik bunga. Salasah, rabatat Fatimatul jadiyah. Ya, jadi sebenarnya kalimat jadiyah ini kurang titik dua ya di bawah ya-nya ya. Rabatat Fatimatu al-jadiyah. Rabatat telah mengikat. Siapa yang telah mengikat? Fatimah. Fatimah mengikat apa? Al-jadiyah, anak kambing. Ya. Rabatat Fatimatu al-jadiyah. Fatimah telah mengikat anak kambing. Arba'ah, yaskil fallahu zara'ah. Yaski, menyiram. Jadi sebetulnya kata saqa yaski itu bisa diartikan memberi minum ya, sesuai dengan apa namanya ya, jumlah ya, sesuai dengan siyaqil kalam. Bisa berbeda ya, kadang artinya memberi minum, kadang artinya menyiram ya. Namun untuk yang sekarang ini, nomor 4 ini, yasqi itu diartikan menyiram ya. Ya kenapa? Karena masa iya memberi minum ya, meskipun sejatinya menyiram itu ya sama memberi minum, tapi enggak ke hewan atau manusia ya, tapi kepada tanaman gitu loh ya. Ya, yasqi menyiram, sedang menyiram. Al-fallahu, siapa yang sedang menyiram? Petani ya, seorang petani. Seorang petani itu menyiram apa? Az-zar'a, tanaman. Yaskil fallahu zar'a, petani itu sedang menyiram tanaman. Khamsah. Qadafal la'ibul qurata. Qadafa telah melempar. Siapa yang telah melempar? Al-la'ibu, orang yang sedang bermain. Ya, orang yang sedang bermain itu melempar apa? Al-qurata, bola. Ya, jadi kurah ya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang belajar dulu atau sebelumnya kurah pakai tasydid, ya, pakai syadda. Tidak ya, jadi kurah itu dia nggak pakai tasydid. Ya, bukan kurrah gitu, bukan, tapi kurah. Ya, yang betul. Qadafal la'ibul qurata, pemain, orang yang sedang bermain itu melempar bola. Sita, habasa syurtiyul lissa. Habasa telah memenjarakan. Siapa yang telah memenjarakan? Asyurtiyu, polisi. Ya, polisi itu memenjarakan siapa? An-lissa, pencuri. Ya, habasa syurtiyul lissa, polisi itu telah memenjarakan pencuri. Nah,
Dari keenam amtilah ini, contoh-contoh ini, maka bisa diambil nataij, ya, kesimpulan-kesimpulan. Ya. Apa saja kesimpulan-kesimpulannya? Ya, mari kita baca bersama-sama. Arafna mimma madha. Telah kita ketahui dari apa yang telah kita pelajari, ya, telah lalu, ya. Apa yang sudah kita pelajari yang telah lalu. Wa na'rifu min ta'ammulil amthalis sabiqah ma ya'ti. Dan kita pun mengetahui, ya, dengan memperhatikan kembali contoh-contoh yang tadi ada, yang sudah kita baca bersama-sama, sudah kita artikan, kita terjemahkan bersama-sama, maka dari sana kita bisa menyimpulkan, ya, beberapa hal yang ada di bawah ini. Ya. Wahid, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bih ismun. Ya. Bahwasanya setiap fa'il dan juga setiap maf'ul bih itu adalah isim. Jadi nggak mungkin, ya, fi'il kata kerja atau harf kemudian dia jadi fa'il atau maf'ul bih, itu nggak mungkin, ya. Jadi fa'il dan juga maf'ul bih itu dua-duanya dari jenis isim. Ya, ingat-ingat baik-baik, ya. Ya. Itsnan, kesimpulan yang kedua adalah annal fa'il huwallazi shadara anhul fi'lu. Bahwasanya yang disebut dengan fa'il dialah yang melakukan sebuah pekerjaan. Ya, dialah yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita lihat kepada contoh-contoh yang ada, berarti apa saja yang melakukan pekerjaan? Siapa dan apa saja yang melakukan pekerjaan? Ya, maka yang melakukan pekerjaan atau fa'il adalah al-hisanu, al-gulamu, Fatimatu, al-fallahu, al-la'ibu, dan asyurtiyu. Karena semua ini yang kita sebutkan tadi adalah yang melakukan pekerjaan yang ada di contoh-contoh yang sudah disebutkan di judul ini. Salasah, kemudian yang ketiga, annal maf'ula bih, bahwasanya maf'ulun bih itu adalah alladzi waqa'a alaihi al-fi'lu. Ya. Dia adalah yang tertimpa sebuah pekerjaan. Ya, dia adalah yang tertimpa sebuah pekerjaan. Jadi pernah, ya, ini saya sedikit cerita, ya. Dulu itu ya semoga tidak ada unsur sesuatu pun, ya. Saya hanya ingin bercerita sedikit saja. Jadi saya pernah ngekos, ya, bareng kakak-kakak. Ya. Intinya ketika itu saya itu paling kecil, paling bungsu, paling kecil di kosan tersebut, ya. Jadi mahasiswi yang paling kecil di kosan tersebut. Jadi apa-apa itu mesti saya. Ya, apa-apa misalnya beli lauk saya, gitu, ya. Terus misalnya misalnya kita makan bersama-sama, kemudian makanannya nggak habis, saya yang disuruh menghabiskan, gitu, ya. Ya pokoknya begitu, ya. Sehingga sampai terlontar, ya, kata-kata bahwasanya kamu nih maf'ulun bi. Ya, saya pun merasakan demikian, iya, saya jadi maf'ulun bi. Ya, kenapa? Karena saya selalu tertimpa semua pekerjaan. Ya, jadi apapun itu saya. Kenapa, ya? Ya biasa, ya, namanya juga kakak-kakak kemudian minta bantuan kepada adik, ya, seperti itu, ya. Nah, sehingga sampai ada istilah seperti itu, ya. Saya yang paling bungsu ini ibarat seperti maf'ulun bih karena selalu ditimpa oleh berbagai macam kerjaan. Nah, ya itu sedikit cerita, ya, intermezzo. Ya, baik. Sekarang arba'ah, kesimpulan yang keempat, ya. Annal fa'ila akhiruhu marfu'un, bahwasanya fa'il itu pasti dia marfu'. Yang mana tanda kemarfu'an, ya, yang kita pelajari saat ini, ya, itu salah satunya adalah dengan dhammah. Jadi akhir daripada fa'il itu dhammah. Baik, ya. Khamsah, annal maf'ula bi akhiruhu mansub. Nah, kalau maf'ulun bi maka dia diakhiri dengan nasab.
yang mana salah satu tanda dari kemansuban yang kita pelajari, ya yang sudah kita pelajari adalah fathah. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Maksudnya ya memang ya ketika kita ingin memahami kata atau jumlah ya atau mungkin bacaan dalam bahasa Arab, maka ini yang sangat-sangat perlu kita pahami dan ini sangat dasar sekali teman-teman. Misalnya ya antara kita mengetahui arti daripada setiap kata itu penting. Jadi mufradat itu sangat penting sekali juga untuk kita memahami sebuah naskah ya, sebuah nas ya di dalam bahasa Arab. Begitu juga ya, kita harus memahami kaidah-kaidah nahwu ini. Yang mana ya di dalam kaidah itu sudah dijelaskan. Oh, fiil ini seperti itu. Oh, fa'il itu seperti itu. Oh, maf'ul itu seperti itu. Sudah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Ya. Sehingga ketika kita ingin memahami sebuah naskah misalnya di dalam bahasa Arab, maka ada dua hal yang sangat menunjang. Yang pertama adalah pengetahuan kita terhadap mufradat ya. Jadi arti daripada setiap kata kita pun harus tahu. Kemudian ya kaidah nahwu kita pun juga harus paham. Paling basic, paling dasarnya adalah kita paham bahwasanya pelaku itu pasti harokatnya marfu', salah satunya dengan dhamma, dan maf'ul yaitu yang dikenai pekerjaan atau yang tertimpa pekerjaan atau maf'ulun bih tadi itu selalu berharokat, selalu mansub ya, yang mana salah satunya itu berharokat fathah. Jadi apa ya? Misalnya saja ya, misalnya saja. Misalnya nah, nih nomor 6 ini unik ya, teman-teman ya. Nomor 6 ini ya, coba saya bahas ya sedikit ya. Habasa asyurtiyu al-lissa. Di sini kan kita tahu bahwasanya habasa kan artinya apa? Mengurung ya atau memenjarakan. Asyurtiyu kan polisi. Alis artinya kan pencuri, ya kan? Nah, memenjarakan polisi pencuri. Kan kita ketika kita mengartikan seperti itu kan seperti kaku ya kan? Maksudnya apa kan nggak ngerti. Namun ketika kita tahu kaidahnya, oh di sini asyurtiyu ini harokatnya dhammah. Berarti dia ini pelaku. Oke, berarti si polisi ini dia memenjarakan. Ya. Kemudian kita lihat harokat daripada al-liso ini fathah. Berarti al-liso ini yang dipenjarakan. Oke, paham saya. Bahwasanya asyurti ini dialah yang telah memenjarakan siapa? Al-liso, yaitu pencuri. Si polisi telah memenjarakan si pencuri. Nah, berbeda ceritanya ketika kita mendapati asyurtiyah ya dengan fathah, kemudian alisu misalnya dengan dhammah. Maka akan terbalik, teman-teman. Bisa seperti itu, bisa terbalik. Habasa syurtiyah alisu. Bisa. Yang mana artinya jadi gimana kalau habasa syurtiyah alisu? Artinya jadi gimana? Yang memenjarakan adalah alisu. Yaitu siapa? Si pencuri. Memenjarakan siapa? Asyurtiyah. Yaitu si polisi. Lah, kok bisa seperti itu? Lah, harokatnya alisu itu dhamma, berarti dia fa'il. Kemudian asyurtiyah, dia fathah, berarti dia maf'ulun bih. Nah, begitu teman-teman. Ya. Jadi, mufradat dan juga kaidah nahwiyah dan juga sarfiyah itu sangat sekali kita butuhkan ketika kita ingin memahami bahasa Arab. Ya. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu ini. Ya, ilmu yang bersangkut paut dengan bahasa Arab karena erat sekali bahasa Arab itu dengan agama Islam ya tentunya ya. Ya, baik, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga Allah mudahkan dalam memahaminya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.